warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Mulyorejo 1 yang kami hormati. Yang terhormat kepada Ibu calon guru penggerak Lampung Utara yang kami hormati. Yang terhormat kepada ibu-ibu wali murid beserta Dewan Guru TK Dharma Wanita yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di TK Dharma Wanita dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dalam acara komunitas praktis baik Dewan Guru dan Wali Murid dalam forum aksi nyata berbagi budaya positif. Pembelajaran di TK itu yaitu kegiatan yang sesuai dengan usia, melakukan yang sebenarnya tidak harus dengan paksaan. Nah, jadi kita semua di sini menyarankan supaya wali murid dan guru sama-sama kita mendukung kegiatan Bunda Nini Rahayu sebagai calon guru penggerak. Kita dukung sepenuhnya supaya kita sebagai wali murid dan dewan guru bisa mewujudkan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa sesuai dengan kemampuan anak-anak, dengan keinginan anak-anak masing-masing tanpa ada paksaan dari dewan. Budaya positif itu dalam berpikir juga dalam bertindak ya Bu ya. Mudah-mudahan di acara kali ini kita bisa mengambil positifnya ya Bu ya, yang baik untuk anak-anak kita. Di kesempatan yang lalu saya mengikuti apa namanya? Komunitas praktik kita. Komunitas praktik. Nah itu saya sendiri sudah saya terapkan Bu, tapi untuk yang mulutnya yang kasar masih ada saya Bu. Tapi kalau yang belak-belak kata Bunda tadi itu sudah alhamdulillah nggak ada. Nah untuk yang ini kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru semua dan ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan berkumpul di sini guna belajar bersama. Kenapa saya katakan belajar bersama? Karena pada dasarnya saya yakin dan percaya ibu-ibu, dewan guru, bunda-bunda semua lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham tentang cara mendidik anak usia dini ketimbang saya. Namun pada kesempatan ini kebetulan saya yang menjadi perwakilan CPG yang diharuskan menyampaikan sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan kepada bunda-bunda semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengambil hal-hal yang positif ya Bunda. Alhamdulillah dengan berkumpulnya kita di sini kita sama-sama bisa menjalin tali silaturahmi yang mungkin sebelumnya kita jarang untuk bertegur sapa ya Bunda. Mungkin kadang kita cuma datang mengantarkan anak, bundanya cuma menyapa, ibunya udah pulang lagi. Mungkin kadang hanya bertemu untuk berkomunikasi tentang masalah anak. Nah untuk hari ini alhamdulillah kita ditemukan. Semoga tali silaturahmi ini bisa kita jaga dengan adanya forum komunitas praktik antara guru dan wali murid yang bertujuan untuk bersama-sama kita bekerja sama mencari solusi yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita nanti. Karena pada dasarnya anak yang dititipkan ke TK ini ya dengan sepenuh hati Bunda titipkan itu
sama saja menjadi anak kami di sekolahan. Nah, dengan pulangnya anak dari sekolah ke rumah itu menjadi anak bunda. Jadi sebenarnya anak itu adalah anak kita bersama, titipan yang harus kita jaga bersama. Untuk itu bagaimana caranya kita bisa sama-sama menjaga anak yang telah dititipkan kepada kita, agar insya Allah nanti ke depannya kita mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu dengan apa bunda? Dengan memiliki anak yang berkarakter baik, memiliki anak yang memiliki budaya positif dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu banyak panjang lebar ya bunda, karena waktu juga sudah siang. Bunda kesini juga merelakan meninggalkan anak keluarga di rumah. Jadi kita mulai saja kegiatan kita hari ini ya bunda ya. Oke, mungkin untuk bunda-bunda yang sebelumnya belum mengikuti kegiatan ini, kalau kemarin kan kita melibatkan Bunda Wandana, terus Bunda Akila ya, sama berdua ya bunda ya. Nah kita di sana mereview kembali bahwa kemarin kami telah membuat suatu komunitas praktis. Kalau bunda-bunda di rumah mungkin membuat suatu komunitas arisan, komunitas metis bareng gitu ya. Nah kemarin kita berkesempatan membuat komunitas praktik. Apa sih bunda komunitas praktik itu? Komunitas praktik itu adalah suatu wadah di mana kami sebagai seorang guru bisa menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran, bisa menyampaikan cara kegiatan pembelajaran untuk anak, dan bunda juga memberikan respon timbal balik kepada kami agar kita sama-sama bekerja sama bagaimana caranya kita bisa mendidik anak dengan baik. Nah, kemarin telah dihadiri oleh Bunda Akila dan Jawabana ya bunda ya. Itu sekilas tentang kegiatan kita di bulan kemarin. Alhamdulillah telah berjalan, namun belum sepenuhnya. Untuk bulan ini saya mengajar di komunitas praktis kita. Karena sebenarnya yang sudah kita undang di sini adalah anggota-anggota komunitas tersebut, di mana bunda yang telah datang di sini memiliki kewajiban sama seperti kami, menularkan pengalaman yang telah disampaikan kepada rekan-rekan wali murid yang lain, agar kita itu memiliki tujuan yang sama, visi yang sama tentang mendidik anak ya bunda. Jadi antara guru, sekolahan dan wali murid itu tidak ada sinkron. Maksudnya tidak ada staf wali murid pinginnya anaknya dididik dengan seperti ini, guru pingin seperti ini, sedangkan tuntutan pendidikan seperti ini. Jadi kita cabang tidak bertemu ya bunda ya. Nah dengan adanya forum komunitas ini kita menyamakan persepsi seperti yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Kita mau kembali ke sana, kembali ke rel tentang pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Jadi kemarin telah disinggung ya Bunda Wandana bahwa pendidikan anak usia dini kita tidak boleh memperkosa anak. Dalam artian kita nggak boleh memaksa. Ya. Biarkan anak itu berjalan sesuai kodratnya, berjalan sesuai dengan kemampuannya. Namun dikatakan biarkan saja itu bukan kita dalam artian tidak kita bimbing, tidak kita arah. Kita memberikan kebebasan, namun kita mengarahkan. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak bunda-bunda dan rekan semua dalam aksi nyata saya, yaitu berbagi budaya positif, di mana dalam kegiatan ini dihadiri oleh komunitas praktik baik TK Dharma Wanita Mulia Liga 1 yang beranggotakan Dewan Guru dan Wali. Next. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita ingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin bunda-bunda semua masih ingat dulu waktu sekolah tentang Ki Hajar Dewantara itu siapa? Beliau itu ada di ranah tokoh apa ya? Nah, teman di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Kita ambil singkatnya saja bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan itu ada 5.
Kategori yang pertama itu pendidikan dan kebudayaan. Jadi kenapa pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan? Ini kita ibaratkan begini. Pendidikan itu adalah sekolah, dan kebudayaan itu apa yang akan kita berikan. Kalau di dunia luar ibaratnya kita bertani. Pendidikan itu adalah sawah, ladang. Nah, dan kebudayaan itu adalah benih, bibit yang akan kita tanamkan. Nah, kalau untuk anak usia dini bagaimana Bunda? Pendidikan itu adalah apa? Siapa yang dididik? Anak kita. Apa yang akan kita berikan itu kebudayaan. Budayanya seperti apa? Budaya yang positif itu tadi. Ya. Untuk yang kedua itu guru adalah menuntun. Mungkin Bunda berpikir berarti ini untuk guru. Kenapa wali murid dilibatkan, gitu kan? Karena kenapa Bunda? Semua orang dewasa itu adalah guru bagi anak-anak kita. Jangankan kita, hewan, alam, semua yang dilihat anak itu bisa menjadi guru untuk anak. Makanya di sini kami melibatkan orang tua, karena orang tua adalah guru bagi anak di rumah. Kami di sekolah, di lembaga, guru bagi anak. Kami hanya 2 jam. Selebihnya itu guru bagi anak adalah mama, ayahnya, keluarga, dan lingkungan. Begitu ya Mama. Jadi kenapa forum ini benar-benar harus diadakan? Ya itu tadi. Kami hanya berkesempatan 2 jam bersama anak. Selebihnya sama mama. Kenapa Bunda kok Alam bisa dikatakan sebagai guru anak? Kira-kira Mama ada yang coba kenapa Alam, kita manusia, guru bagi anak? Kenapa alam, hewan pun bisa menjadi guru bagi anak? Coba, gimana Ma? Biar kita hidup gitu ya Ma ya. Coba kita belajar sama-sama, kita sharing di sini. Bukannya oh Bu Nini yang lebih tahu, tidak. Saya yang lebih duluan membaca. Coba bagaimana Mama? Kenapa alam, lingkungan sekitar anak itu bisa menjadi guru bagi anak? Menurut Mama saja. Gimana? Ya karena dengan begitu anak bisa mengenal ini, misalkan pohon, misalkan ini pohon apa, rambutan bisa dimakan atau semacamnya seperti itu. Kalau hewan dia mengenal nama-nama hewan, makanan, terutama berbahaya atau tidak. Benar sekali. Ada lagi Mama yang menambahkan? Main? Mama siapa? Oh, Mama Ar. Iya, Mama, benar sekali. Kata Mama Asila, karena sebenarnya anak itu belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang dia lihat. Jadi ibarat kata bu guru di kelas, pembelajaran selama yang kita lakukan ya Ma, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak nggak nyambung ternyata. Tapi kita mengajarkan anak dengan pengalamannya, dengan kebiasaannya, dengan bermain di kuadran anak yang bermain tadi, kita lebih mengenal. Ibarat di alam lingkungan sekitar. Kadang kita tidak mengajarkan. Misalnya kemarin kita sempat bertanya, Nak, Bunda Rizka kemarin lagi ngepel ceritanya. Jadi anak-anak tuh pada ngangkat kaki. Kenapa Nak? Basah Bunda, katanya gitu kan. Ini kita belajar pengalaman anak. Basah. Terus saya celetuk Mama. Nak, kira-kira kalau Bunda Rizka ngepel basah, bisa kering gak ya Nak? Gitu kan. Bisa Bunda. Kenapa? Saya kan gitu. Kita menggali potensi anak. Kenapa Nak? Ya ada yang menjawab, kena panas Bunda, kena angin Bunda, gitu. Nah jadi secara tidak langsung anak tuh sebenarnya sudah belajar dari benda cair, dia penguapan, ya kan? Jadi angin kering. Itu kita secara tidak langsung kita tidak menyampaikan pembelajaran yang dengan materi sebegitu berat. Cuma dengan nalarnya, dengan pemikirannya, anak sudah berpikir kritis. Nah jadi di
kegiatan guru penggerak ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita membuat pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan usia anak, namun pendidikannya memiliki bobot yang tinggi gitu. Jadi kita nggak terfokus pada calistung gitu. Selama ini kan kita sudah bangga ya mama, saya sendiri juga bangga kalau anak didiknya sudah bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Tapi ternyata tidak di situ. Nah, seperti kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan praktik ya Bunda, itu tisu kita masukkan ke dalam air. Jadi anak kita benar-benar suruh mengamati, mengeksplor kemampuannya. Guru hanya membimbing, hanya menyediakan. Nah, coba tisu kita masukkan ke dalam air. Jadi sama anak-anak dimasukin tisunya ke dalam air. Ada gelas bekas aqua itu. Jadi bundanya bilang, nak, coba dilihat nak, apa yang terjadi. Jadi mereka mengeksplor sendiri. Merembus bunda, meresap bunda, airnya masuk ke tisu dan sebagainya. Kenapa nak? Ada yang menjawab, karena ada celah dan sebagainya. Itu kalau di konsep pembelajaran sudah kelas SMA. Gitu. Jadi kita sekarang tugas kita di anak usia PAUD itu bagaimana caranya kita mengarahkan anak untuk dapat berpikir kritis. Seperti itu ya. Next kita yang ketiga. Iya, jadi guru itu kita semua sebagai guru kita itu berkewajiban menuntun anak. Menuntun dalam artian anak ini mau kemana. Kalau dulu saya mengalami orang tua itu memberikan pendidikan pembelajaran kita dicari bidang kelemahan kita, ya Maya. Kelemahan kita dikuatkan oleh orang tua. Namun sekarang kita cari anak kita tuh mampunya di mana. Ibarat kata, oh anak saya ini basicnya menghafal Bu Guru. Ya sudah, kita arahkan anak itu untuk menghafal. Bisa dia jadi penghafal Al-Quran, bisa dia menjadi ini dan sebagainya. Kalau anak saya itu kemampuannya otak-atik Bu Guru, nah berarti dia di teknisi. Jadi kita tidak bukan dalam artian kita tidak menguatkan kelemahan anak, namun kita lebih mencari pada yang anak itu menonjolnya di mana. Jadi itu yang kita perkuatkan. Ini sekedar sharing. Anak saya Dira masih kenal ya Bunda. Nah, jadi itu saya sama ayahnya itu melihat anak itu kalau di dalam pembelajaran lemot. Sudah tahu semua lemot, suruh nulis, suruh baca. Ternyata dia tuh kuatnya di menghafal. Nah, makanya saya sama ayahnya berkesepakatan masukkan anak itu di MI Sorjo karena di sana basicnya banyak menghafalnya. Gitu. Jadi nanti ibaratnya Bunda, oh anak saya ranahnya ke sini. Berarti nanti kita mengarahkannya ke sini. Gitu. Maksudnya ini ya. Next untuk yang keempat, di sini ada cipta, karsa dan karya. Maksudnya apa ini? Nah, jadi di sini untuk filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita bagaimana cara kita mendidik anak agar dia itu bisa menciptakan sesuatu, berkarya, berimajinasi. Jadi nggak hanya kalau kita dulu kan, nak mewarnai semua sama, nak menggambar semua sama. Kan sekarang ya, Akila mau gambar apa nak? Al mau gambar apa? Maira mau gambar apa? Ain mau gambar apa? Itu anak ekspor. Karena anak yang bisanya menggambar bunga, kita paksa menggambar mobil, nggak bisa. Tapi anak yang bisanya menggambar hewan, kita paksa suruh gambar rumah, nggak bisa. Tapi pada dasarnya mereka memiliki seni, begitu ya. Jadi kegiatan yang sama, tujuan yang sama, cuma dengan teknik yang berbeda. Agar anak itu bisa berkarya, menciptakan sesuatu. Intinya tadi untuk berpikir kritis. Nah, untuk yang terakhir yaitu berpihak pada anak. Ini maksudnya pendidikan harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Ini kembali lagi pada diri saya. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya memaksakan diri, Ma. Karena apa? Karena di luar sana itu yang terniat anak guru kalau nggak pinter
kebangetan. Kalau anak guru nggak bisa, anak guru kok nggak bisa, gitu ya Maya. Nah, jadi itu kayaknya jadi beban mental juga ya Maya. Jadi tuh selama TK anak itu bisa tanya sendiri sama ayahnya dan keluarga. Saya dikte anaknya, harus belajar, harus baca, harus menulis dan sebagainya. Bisa Bunda mengikuti di sekolah, bahkan bisa dikatakan masuk 3 besar. Itu untuk akademik. Namun apa? Kita tidak mengikuti tumbuh kembang dan kebutuhan anak. Saya tidak mengikuti itu. Anak itu tidak butuh loh yang seperti itu. Jadi akhirnya apa, Mak? Sosial emosionalnya yang terenggut. Jadi kemarin masuk SD pun, masuk sekolah itu nanya, ibu, kakak temennya siapa? Akhirnya saya cariin satu teman, waktu itu namanya apa ya? Ayu. Jadi dalam waktu seminggu itu cuma 1, Ayu. Jadi itu tadi kelalaian saya, pengetahuan saya dan pengalaman saya yang telah menjerumuskan anak untuk mendikte anak kandung saya. Dan itu saya terapkan juga di anak didik saya di sekolah. Jadi betapa luar biasa penyesalannya kami. Baik itu tadi kami hanya mengandalkan calistung untuk anak karena kami memiliki satu mindset keyakinan bahwa anak lulus SD itu harus bisa baca terus begitu. Jadi kami mengorbankan emosional anak, mengorbankan sosialnya anak itu daripada di dalam kehidupan nyata yang dibutuhkan apa? Sosial emosional ya Bu ya. Kita mau pinternya kayak apa kalau kita nggak bisa ngomong, nggak dipakai orang. Kita mau pinternya kayak apa, kita tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga, kita nggak dipakai orang. Ibarat kata, saya tahu nih, kalau kita kan di dalam masyarakat, misalnya rewang-rewang ya Bu, saya tahu nih cara bikinnya bakwan ibaratnya ya. Mama Akila itu salah loh bikin bakwan gitu. Tapi karena saya nggak punya emosional dan sosial saya itu buruk, ibaratnya 0, saya mau ngomongkan aja nggak berani. Pemikirannya, iya nanti kalau usulan saya diterima, iya nanti kalau saya berarti kita udah tahu nih kita yang salah gitu kan. Jadi kepintaran kita, pengetahuan kita akhirnya nggak tersalurkan gitu kan. Bermanfaat untuk diri kita tidak, untuk orang lain juga tidak. Jadi selama ini kami juga meminta maaf pada mama-mama semua. Ternyata kami selama ini dalam mendidik anak itu belum pas gitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini ya semoga kita bisa masuk. Oh ternyata selain kecerdasan kognitif, emosional, spiritual, kognitif anak tumbuh kembang itu sangat diperlukan. Bagaimana makanya kadang Bunda lihat itu kenapa kegiatan belajar kok cuma lempar-lempar bola, capek loh materinya pagi-pagi ke sekolah, kegiatannya cuma melempar bola ibaratnya. Di sini kami mengembangkan ini Mas, kebutuhan dan tumbuh kembang anak. Di mana kebutuhannya? Motoriknya, ya, motoriknya. Kemudian kecerdasan kognitif, anak bisa menghitung kejauhan bola yang dia lempar, ibaratnya kan, ketinggian bola yang dia lempar. Nah di dalam melempar bola ini kita nggak asal-asalan loh Mak. Anak memakai teknik, memakai teori. Gimana ya caranya biar lemparan bolaku bisa ditangkap teman? Temennya juga ini, gimana ya caranya biar bolanya bisa tertangkap gitu. Jadi banyak kegiatan pembelajaran bermain di TK ini bukan kegiatan pembelajaran bermain yang asal-asalan. Kami memiliki tujuan, kami memiliki materi, memiliki metode pembelajaran yang semoga dengan adanya forum praktik baik ini bisa diterapkan juga di rumah begitu. Maksudnya ibarat kata anaknya main nih, kan kita biasanya kalau anak main kita biarin aja ya Mak main, jadi anak tidak terarah bermainnya. Lain halnya kalau kita bermain, kita dampingi anak. Bu, biar dampingi, kalau nyuci piring, nyuci baju dan sebagainya, ya sesekali. Ibaratnya anak lagi bermain gadget, sekarang kita tidak bisa memungkiri ya Mak, anak itu sama HP sangat luar biasa. Itu kalau anak perempuan yang Barbie dan segala macam. Nah dengan
anak bermain, kita bisa melahirkan nilai-nilai budaya positif di sana dengan cara kita sendiri lah, ya. Next, harus ada kegiatan seperti ini sebelumnya kan tidak, gitu kan. Kembali lagi kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak perwakilan dari TK Dharma Wanita Mulia Rejo, di mana kegiatan itu alhamdulillah sangat didukung oleh kepala sekolah kita dan dewan guru lainnya. Jadi terkadang kan yang khususnya kelas saya, kenapa sih Bunda Nini ini kok sering izin gitu ya? Karena itu mengikuti kegiatan itu tadi. Makanya saya kadang bilang sama anak, izin nak, besok Bunda nggak berangkat ya nak, Bunda sekolah. Jadi kalau anak-anak di kelas saya sudah tahu, Bunda sekolah. Kenapa Bunda udah gede udah jadi guru nggak sekolah? Kata anak-anak. Saya menjawab, biar Bundanya bisa ngajak main anak-anak lebih senang lagi. Kita belajarnya biar lebih asik lagi. Nanti anak-anak bisa lebih tambah pintar, kata saya gitu. Biar Bunda bisa jadi Bunda yang baik buat anak-anak. Jadi mereka ngerti, oh Bunda Nini itu kalau izin itu sekolah, gitu kan ya. Makanya itu dengan kesempatan saya menjadi perwakilan guru penggerak itu, di sini saya memiliki kewajiban, Mama. Itu kewajiban saya itu menjadi manajer, pemimpin, motivator, motivasi dan sebagainya. Menjadi coach, pemimpin. Di sini bukannya saya yang sok pintar atau bagaimana, saya berkesempatan menjadi pemimpin untuk kita semua bekerja sama untuk merubah sedikit demi sedikit paradigma yang ada di kita ini, gitu loh. Jadi walaupun saya pemimpin, tapi bunda-bunda dan mamanya nggak bergerak, saya juga nggak jadi guru penggerak, Mah. Masa mau bergerak sendiri? Nggak bisa. Ibaratnya saya sudah bergerak. Saya ingin merubah sistem pembelajaran di TK. Kepala sekolah dan guru-guru mendukung saya. Kami merubah kegiatan pembelajaran di TK dengan sistem yang sekarang, dengan pemikiran yang sekarang. Namun mama-mama di rumah tidak mendukung kami. Ibarat kata, mama di rumah tetap mendoktrin anak, tetap mendikte anak, tetap memaksakan anak. Jadi kira-kira berjalan nggak, Ma? Tidak. Saya ibarat kata, Bu, nanti SD-nya bagaimana, gitu kan? Kalau di TK kita menerapkan seperti ini, nanti di SD-nya bagaimana? Bu, di SD kelas 1 tuh Bu, pembelajarannya sudah kayak koran berbaris, ya Ma? Saya merasakan karena anak saya tahun ini masuk di kelas 1. Sudah kayak koran berbaris, majalah di mana-mana. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Kebetulan juga saya masuk di forum transisi PAUD SD, di mana masa transisi PAUD SD itu kita nggak usah khawatir lagi, Mah. Di dalam kegiatan itu, di dalam forum itu, Dinas Pendidikan yang mengadakan, kita itu membuat suatu rancangan kegiatan di mana antara TK 0 besar dan SD kelas 1 itu selaras, seimbang. Jadi ibaratnya nanti anak kita yang TK mau masuk ke kelas 1 itu udah nggak kaget, nggak down kayak yang kemarin-kemarin. Ibaratnya di TK dia main, belajarnya sambil bermain, terus di SD dia diperkosa, didikte, nulis satu kopa nulis. Sekarang enggak, Mah. Jadi di kelas 1 itu dengan materi yang sama, namun kegiatan pembelajarannya disesuaikan seperti di anak TK. Nah, kalau di sini kita sudah mulai bergerak di SD Mulyorejo 2. Kebetulan di sana ada Pak Kasmianto, beliau juga berkesempatan menjadi calon guru penggerak seperti saya. Jadi saya bekerja sama dengan beliau itu menyulap ibaratnya. Jadi kelas 1 itu pembelajarannya sekarang sedikit demi sedikit sudah seperti di TK. Jadi nuansa kelasnya dibuat seperti TK, pembelajarannya, gurunya. Jadi kekhawatiran kita menghadapi masa transisi itu insya Allah sekarang terjawab. Karena dari sananya sudah
diadakan forum seperti itu. Yang ini memiliki keuntungan bagi kita di TK. Jadi kita nggak lagi kita harus target anak harus ini harus itu. Kita memang benar-benar bisa fokus pada anak dengan usianya, dengan perkembangannya. Mari kita kembangkan sama-sama, kita penuhi kebutuhan anak di usia dini ini agar nanti kelak semoga anak-anak kita bisa memiliki karakter yang baik, ya Mama ya, tidak hanya cerdas intelektualnya, namun budi-budi pekerti dan budaya positifnya juga kita bangun sejak sekarang. Maka kadang Mama mungkin heran, anaknya kalau baris, apa nak janjinya? Kata saya kan, dari rumah tersenyum, kata anak. Terus pulang tersenyum. Kadang mamanya senyum nggak tadi? Mama marah-marah. Jadi harapan kami tuh budaya positif yang ada di sekolahan harus dibawa ke rumah gitu mah. Jadi anak punya kayak ini B2 juga sudah membuat keyakinan kelas meminta izin. Jadi B2 itu sudah terbiasa kalau meminta izin itu di sekolah. Kalau di rumah, nah itu tugas mama, makanya kita bekerja sama. Kalau di kelas saya, B1 itu alhamdulillah sudah membuat keyakinan kelas bahwa anak di dalam kelas itu harus senyum dan senang. Jadi nggak ada anak yang ini. Yang kedua, bersikap baik. Bersikap baik itu banyak ya Mama, yang tidak mengganggu teman, yang mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Yang ketiga, saling mengingatkan. Jadi kemarin itu kami mengadakan voting, ini khususnya kelas B1, pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi di sana bukan bu gurunya yang memilih Mama. Jadi anak laki-laki saya bariskan. Nah jadi siapa yang pilih Akbar? Tunjuk, ada berapa kita pilih. Akhirnya yang terpilih itu Rafa. Dan wakil ketua kelas itu perempuan yang terpilih Akila. Jadi kenapa anak-anak bisa memilih temannya itu menurut persepsi mereka masing-masing. Jadi bukan gurunya yang menentukan ketuanya ini. Jadi sekarang saya sudah punya ajudan mah di kelas itu. Kalau anak-anak ribut nih ya, apa gitu ganggu temen, saya udah nggak siapa manggil itu enggak. Jadi si ketua kelas sama wakil ketua kelasnya udah datang dia. Bersikap baik, ngobrol terus, gitu. Tapi kalau yang Rafa itu agak itu dia jiwa pemimpinnya. Baik. Jadi keluar sendiri tanggung jawab anak itu keluar sendiri begitu. Makanya kami berharap budaya positif, kebiasaan baik yang mulai kami bina ini bisa dibawa pulang ke rumah, sama-sama kita terapkan, sama-sama kita rubah bagaimana cara mendidik anak. Mungkin ibu bilang, Bu Nini itu bisa omong kosong doang. Saya juga belajar di rumah, sangat berat apalagi untuk anak saya. Bisa ditanya sama bapaknya kalau pagi itu udah kayak radio rompeng. Belajar ya Maya. Next Bunda. Ya, di sini mah. Di sini ada moto dari TK Dharma Wanita. Yaitu kami mengusung ada smart. Jadi kami tuh memiliki impian bahwa guru, anak didik, wali murid memiliki sikap sabar. Nah, jadi di sini kita lagi menggodok. Kayak kalau di guru 5 ini yang paling harus belajar sabar ini saya. Jadi akui untuk semua guru. Kemudian mandiri. Nah, gimana anak ini bisa mandiri? Bagaimana kita bisa menciptakan anak yang mandiri? Yaitu tadi kita harus selalu mengekspor kemampuannya. Kita harus selalu memberikan kesempatan anak untuk berimajinasi, untuk berkreativitas, sehingga anak nantinya dibentuk memiliki kemandirian. Kalau selama ini kita nulis semua ditulis dia nggak bisa mandiri karena selalu didikte. Yang ketiga aktif. Kalau kita sudah memberikan kesempatan anak mengekspor, secara otomatis anak itu akan aktif. Aktif di sekolah, aktif di rumah, aktif di lingkungan sosial. Insya Allah akan dibawa sampai dewasa. Kemudian R-nya kita rajin.
Kalau anak sudah mandiri, aktif, kira-kira rajin nggak mau berangkat sekolah? Rajin, karena dia memikir, ih besok bunda kasih apa lagi ya? Besok main apa lagi ya? Gitu kan. Nah, pasti dia rajin. Rajinnya di sekolah, bisa dibantu sama mama, rajinnya dia di rumah. Nah, seperti apa mungkin kita? Kita ibaratnya anak usia dini itu kita mengajarkan anak untuk membantu orang tua kegiatan di rumah itu kita nggak salah. Kita mengajarkan anak untuk mandiri, untuk aktif. Bagaimana ini bisa terwujud kalau kita rajin? Ibaratnya kegiatan itu selalu terus nggak sekarang kita nyuruh sholat, besok enggak, besok nyuruh lagi, besok enggak. Gimana mau aktif? Bagaimana mau mandiri? Dan semua ini akan terusung menjadi terampil apabila semuanya ini bisa kita terapkan. Semoga moto sekolah ini kita setuju bersama. Kita memiliki moto SMART, sabar, mandiri, aktif, rajin, dan terampil untuk guru, anak didik, wali murid, dan lingkungan orang. Kira-kira setuju tidak Pak kalau kita punya moto seperti ini? Setuju ya Maya. Kalau setuju berarti kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan. Next Bunda. Dari moto tersebut, sekolah itu memiliki sebuah visi. Visi itu tujuan. Aku tuh mau apa ya? Gitu. Jadi punya visi. Dan visi sekolahan ini sudah disetujui dan disepakati oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah bahwa sekolah TK Dharma Wanita Mulyorejo 1 Bungangaya memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi mulai sekarang yang menjadi ikon dari TK Dharma Wanita itu adalah ini, berkarakter. Karena apa? Untuk anak pintar, untuk anak cerdas sekarang kita mau menjadikan anak cerdas pintar itu gampang memang. Pendukungnya banyak. Kadang kita nggak ngajarin anak udah bisa di YouTube. Kita nggak ngajarin anak udah ngerti. Tapi kalau kita untuk mewujudkan yang ini, berkarakter ini, nggak bisa mau belajar lewat itu. Harus bimbingan dari orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Jadi sangat berat sekali visi ini ya Bunda ya. Kita menginginkan mendambakan anak yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah keinginan anak-anak dari TK Dharma Wanita yang mulai sekarang kami berusaha untuk mewujudkan. Kalau ini juga bisa diterapkan mama di rumah ibaratnya. Aku ingin anakku seperti apa ya? Misalnya mama coba mampu Wandana, misalnya anaknya pengen seperti apa ya? Di bayangan ibu, saya tuh pengen anak yang seperti ini loh gitu. Intinya dia nurut sama orang. Nurut ya, jadi pekerti ya. Iya. Nah, kalau mama, aku tuh pengen aku seperti ini loh gitu. Bayangan mama seperti apa? Pengennya sih pengennya jadi anak yang lebih sabar sama temennya juga tuh penuh kasih sayang gitu. Oke, saya karakter ya mama ya. Kalau mama Nova ya, mama Adam ya mama. Ya begitulah Bu, pengennya ya mungkin yang bisa teguh, penyabar. Kalau mama Ain Sama mama sabar pasti itu. sabar ya mama kira. Jadi tidak bisa dipungkiri ya ma, kita pengen anak kita cerdas ini, cerdas itu, bla-bla dan sebagainya, ahli ini, ahli itu. Cuma di hati kecil kita sebagai seorang ibu, kita pengen anak kecil ini loh ma, ya berkarakter, sabar, penyayang dan lain sebagainya ya ma. Nah, makanya sepertinya tidak salah ya kalau TK itu mengusung sebuah misi
mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena itu tadi semakin zamannya sepertinya karakter itu agak sedikit dilupakan. Apa sih Bu profil pelajar Pancasila? Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Bernalar kritis. Kita menciptakan anak itu bagaimana anak bisa berpikir kritis. Bagaimana anak kita memiliki sifat rasa bergotong royong. Hanya karena kita terapkan anak bekerja bakti, bukan kita menyakiti anak misalnya. Kalau banyak bersih-bersih anak gak bersih kan Bu? Ya. Makanya sebelum masuk kelas yang besar itu sudah menerapkan di kelas saya juga nyapu sendiri anak-anak. Itu maksudnya rasa tanggung jawabnya. Oh hari ini aku yang tugas nyapu gitu. Bukannya bundanya malas nyapu, bukan. Karena kami ini mengusung ini gotong royong, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Ini yang kita idam-idamkan ini. Berkebinekaan global. Ibaratnya walaupun ada yang Lampung, ada yang Jawa dan sebagainya, kita bisa bersatu, bisa bersama, bersosialisasi itu tadi dan mandiri. Ini adalah profil dari pelajar Pancasila yang kita jadikan visi kita tadi. Next Bunda. Nah, budaya positif. Nah, di sini kita mengadakan forum budaya positif adalah ini pembentukan nilai-nilai karakter yang selama ini kita idam-idamkan. Melalui apa Bunda? Melalui pembiasaan. Yang kedua, disiplin positif. Maksud dari disiplin positif ini apa? Kita menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dengan memberikan pembiasaan secara berkala sehingga kedisiplinan tersebut tertanam pada anak. Dan selama ini kita memberikan kedisiplinan terkadang menggunakan hukuman. Benar tidak Bunda? Nah, kamu harus rajin apa? Misalnya Bunda pernah ada rumah apa coba? Biasanya kamu harus ini gitu. Ngaji. Nah, kamu kalau sore harus ngaji. Kalau nggak ngaji nanti ibu nggak kasih uang jajan gitu ibaratnya. Nah, kita sebenarnya menanamkan sikap disiplin positif tadi. Kita mengajarkan anak untuk ngaji, tahu waktunya, oh jam segini dia ngaji, disiplin. Cuman itu yang kurang pasnya ancamannya tadi loh. Nah, ngaji kalau enggak ada kasih uang jajan. Nah, ancamannya itu tadi Bunda yang salah. Nah, penanaman disiplinnya sudah benar. Nah, bagaimana Bu? Ancaman itu kan biar anak disiplin kan? Saya juga seperti itu. Nah, ternyata Bunda, anak ini bukan disiplin, tapi apa? Takut. Apa kan dikasih uang jajan, jadi dia ngaji. Jadi sebenarnya selama ini anak kita belum ini, karena takut gitu. Kadang di sekolah juga, ayo dikerjain, kalau nggak dikerjain nggak dapet bintang 4. Nah, sebenarnya kami itu juga tidak menanamkan disiplin positif gitu. Anak menyelesaikan tugasnya itu karena takut. Nah, jadi di sini untuk budaya positif ini bagaimana cara kita menyikapi agar anak itu memiliki kedisiplinan, namun bukan karena paksaan, tapi memang benar-benar gitu ya. Saya ini merasakan juga, mungkin sudah saya ceritakan juga. Anak saya itu saya paksa suruh sholat, marah, ngamuk pokoknya. Kalau nggak salah saya amuk. Jadi suatu ketika saya nggak nyuruh tapi nggak seperti biasanya yang marah-marah harus ini harus itu. Dia ngajak adiknya jamaah sholat maghrib berdua. Nah, jadi ternyata paksaan kita selama ini tuh salah ya. Anak ngikutin tapi bukan ini yang kita dapat, tapi rasa takut anak. Dan kemungkinan besar rasa takut itu nanti kalau sudah dewasa, anak itu memiliki keberanian untuk melawan, maka dia akan berontak. Ya, kita nggak tahu berontaknya anak itu seperti apa. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, untuk yang selanjutnya ini kesepakatan kelas.
Untuk kesepakatan kelas next Bunda. Nah, next. Apa yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif? Yang kedua tadi. Next, udah. Nah, disiplin positif seperti yang sudah saya jelaskan adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak melalui kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi disiplin di sini, disiplin positif ini bukanlah disiplin yang seperti selama ini kita terapkan. Jadi bisa dikatakan kalau anak-anak kelas B1 itu bilang benar tetot, kita selama ini salah. Kita menerapkan disiplin namun kita menggunakan ini. Pada akhirnya yang kita dapat bukan disiplin tapi rasa takut anak terhadap kita. Jadi dia nurut. Jadi itu nurut bukan sebenarnya. Termasuk saya Bu ya. Mandi, kalau nggak mandi nanti apa? Nah, nih disiplin positif. Apa yang kita lakukan? Tegas dan penuh kasih sayang. Kita tegas. Di saatnya kita tegas, kita tegas. Di saatnya kita lembut, kita lembut. Jadi untuk hukuman itu sepertinya tidak pantas, ya. Kita bisa mengolah ini. Untuk mengolah ini susah, Bu. Iya, kita sama-sama belajar. Kami belajar di sekolah, bunda-bunda pun belajar di rumah. Yang kedua, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki. Seperti apa? Ibaratnya, oh ini rumahku, jadi harus bersih. Kalau bagus aku suka, oh dia memiliki keinginan untuk bersih-bersih. Akhirnya oh berarti aku kalau ibaratnya di sekolah kalau ada sampah harus aku buang. Dia memiliki rasa. Nah, yang kedua efektif untuk jangka panjang. Nah ini dijelaskan di sini tadi di sisi positif. Kalau kita memberikan hukuman, kira-kira awet nggak menurutnya? Nggak, kalau ibaratnya dia ngaji, kalau nggak ngaji nggak apa sih uang jajan. Dia lama-lama mikir, ada kemarin aku nggak ngaji tetap dikasih uang jajan. Nah besok-besok dia nggak mau, kita berpikir lagi hukuman apa lagi ya. Berarti tidak menggunakan jangka panjang. Tapi kalau dia sudah memiliki disiplin positif, dia sudah memiliki rasa, pasti dia akan melakukannya secara terus tumbuh dengan sendirinya, ya Bunda ya. Kemudian untuk mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik, ini yang akan sama-sama kita wujudkan bersama. Nah, caranya seperti apa? Kenalkan disiplin sejak dini. Kita mulai dari sekarang kita terapkan disiplin, namun tidak dengan ini ya Oma ya. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Misalnya ngaji tadi. Nah, kamu ngaji. Tapi Bunda kan kita tidak menggunakan ini ya Bunda ya, tidak menggunakan rumah. Nah, bagaimana kalau kamu setiap sore ngaji berarti kan? Konsekuensinya kalau nggak ngaji apa? Kita ajak anak untuk berpikir, mengaji itu untuk apa, gitu kan? Kita berkomunikasi dengan anak sehingga dia memiliki rasa aku harus ngaji, gitu loh. Tanpa kita memberikan uang, aku harus ngaji. Ini menjadi kebutuhan dia. Ibaratnya sekolah, nak mandi jam segini harus mandi sekolah. Kita berkomunikasi dengan anak di sini, berdiskusi dan menentukan kesepakatan. Nah, jadi anak sendiri yang menentukan kesepakatan ya, beserta orang tua. Ini bisa diterapkan di rumah ya, Mama ya. Terus yang ketiga, berikan konsekuensi logis. Ini kayaknya mirip dengan hukuman Bunda. Kalau hukuman kan kita yang mendoktrin. Kalau konsekuensi ini kita sepakati bersama. Gitu. Misalnya kalau nggak ngaji, berarti kakak apa, adik apa, gitu kan? Ini bu, nah gitu dia mengetahui konsekuensinya. Gitu. Yang kelima, bersikap tegas tapi bukan marah. Ya ini tadi tegas. Di saat kita tegas, kita sayang,
yang mulai saya terapkan dan anak-anak. Ini kesepakatan guru dan anak-anak. Jadi bukan saya yang kita harus ini, kita ini, enggak. Jadi anak sendiri. Harus apa nak kita kalau di kelas ini? Senyum dan senang katanya. Yang kedua bersikap baik, saling mendengarkan. Ini kalau di B1. Kalau untuk kelas lain-lain sudah mulai menerapkan kayak gini ya. Ini untuk B2. Jadi bukan guru yang memberi kesepakatan, tapi guru dan anak disepakati bersama. Kami saling mengingatkan jika kami salah, kurang berbuat baik. Jika ada anak yang tidak seperti ini, kami saling mengingatkan. Jadi di sini alhamdulillah berjalan 1 bulan saya melakukan aksi nyata di B1 itu. Jadi di kelas itu kayak gak ada guru dan murid, sama. Jadi terkadang anak-anak saya misi tabungan manyun, bunda di kelas tuh harus senyum. Jadi saya mengingatkan ini tadi. Kadang saya lagi apa itu anaknya ada yang ini hijau ya, bunda harus bersikap baik. Ya, jadi kami saling mengingatkan. Itu sudah mulai terjalin kalau di B1. Mudah-mudahan nanti bisa dibawa pulang ke rumah. Lumayan next. Nah, untuk di lingkungan sekolah kami menerapkan ini. Makanya kami kalau di gerbang, mama datang senyumnya mana ma, gitu kan. Kita mulai menerapkan kembali budaya 5S. Apa ma 5S ma? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kira-kira tadi masuk sini sudah belum ini? Sudah. Sudah, coba deh kita ulang sama-sama. Senyumnya mana mama? Salamnya mana mama? Salam. Sapanya? Hai guys, kata mama. Terus? Sabar, insya Allah ya ma, pelan-pelan. Kami juga kalau ibadahnya Dewan Guru tidak kurang sopan, saling diingatkan. Yang kelima, santun. Ini untuk apa? Memberikan contoh kepada anak. Karena apa? Kembali lagi tadi, anak belajar dari apa yang dia lihat, ya. Kalau kita nggak menerapkan ini, bagaimana anak kita bisa menerapkan ini? Di sekolah dia senyum-senyum, sama guru dia salam-salam, sampai rumah, assalamualaikum mak, bos mau ganti baju, punya empok kak, kira-kira enggak ya mak? Next bunda. Ya. Nah ini mah, ini adalah contoh keyakinan rumah. Ini saya buat di sini sebenarnya ada tanda tangannya. Jadi ibu, ayah, adik, kakak, abang. Jadi ini kami bikin di rumah, keyakinan rumah. Jadi kami berkomunikasi dengan anak, Mbak Ira sama Tama. Jadi ini ayah sama ibunya malah nggak mengeluarkan ide, ide dia semuanya. Ini Dira ini yang pertama. 1, keluarga harus berbicara halus dan lembut. Karena apa? Selama ini mamanya kalau ngomong marah-marah. Jadi ini, jadi kami mulai belajar ini kalau di rumah, berbicara halus dan lembut. Yang kedua ini tepat waktu. Kenapa ini tepat waktu? Karena Dira itu kalau melakukan pekerjaan sangat lama, lambat, mandi lelet, ganti baju lelet, berangkat dan sebagainya. Jadi saya minta ini. Yang kedua ini tepat waktu. Yang ketiga, sehari semalam main HP 2 jam. Ini negosiasinya sangat lama. Si adiknya minta 3 jam. Terus saya minta 1 jam. Akhirnya keputusannya sehari semalam itu main HP cuma 2 jam. Tapi itu pun kadang anaknya masih nyolong-nyolong. Jadi kita adakan konsekuensi kalau main HP-nya kelamaan apa gitu kan. Yang keempat, ngaji setelah sholat subuh. Karena Dira itu di sekolahnya banyak hafalan. Jadi kalau setelah sholat subuh itu minimal 1 ayat dia harus hafal sama ayatnya. Terus yang kelima, saling mengingatkan. Yaitu tadi kalau ibunya marah. Kadang kalau lagi masak, Dira cepet mandi. Ibu ini apa sih marah-marah? Biar nyanyi bu. Iya, Kan ada lagunya. nah, Bu jangan ya, marah. ibu jangan marah. Nyanyi ya malahnya. Seharusnya kita malu ya masa mana kita. Sedih ingat
Ya kamu jangan bikin ibu marah. Nah, jadi ini kita kesepakatan di keluarga kami ini. Jadi nanti di rumah bisa diterapin sama mama. Di sekolah kan sudah kan, kita sudah mulai menerapkan ya Ma. Di lingkungan sekolah juga sudah. Coba kita bikin di rumah. Nah, kita bikin keyakinan rumah yuk, kayak keyakinan di sekolah gitu. Nanti anak sendiri, mak ingin loh, gitu ya. Mungkin bisa diterapkan ya Ma ya. Next ya. Ya. Sebelum kita akhiri, tadi kan ada sesi tanya jawab. Tanya jawab ini bukan berarti mama bertanya saya yang menjawab. Tidak, kita sharing. Nah, kira-kira dalam pembelajaran selama ini di sekolah atau di rumah, anak-anaknya seperti apa gitu. Gimana sih Bu, kalau anakku kayak gini tuh solusinya gimana gitu. Mungkin dari pengalaman mama-mama yang lain kita bisa sharing. Saya Bu, Mangga? bagaimana cara belajar di rumah? Apa harus mengikuti dari sekolah? Apa menurut kita sendiri gitu? Yang baik gitu maksudnya. Terus yang lainnya kita simpan dulu ya Ma. Yang lainnya Gimana Bu cara ngajarin baca anak yang benar Bu? baca ya. Masalahnya anak saya kadang-kadang dia malah ngajarin mamanya susah. Dua ya. Satu lagi ya Ma. Saya Bu, Ya, monggo. di sekolah kan pembelajarannya misalkan masih dua gitu kan. Kalau akhirnya kan di rumah udah melebihi itu gimana? Apa enggak gitu loh maksudnya? Ada lagi Mama? Terus cara mungkin kan kalau di rumah yang itu diajari sopan santun, tapi mungkin terus nanti dia main mengikuti lingkungan yang terbiasakan dari omongan itu kan, kadang omongannya kasar atau omongannya bahasa-bahasa yang enak itu. Ada lagi? Untuk pertanyaan pertama dari Mama Adam ya? Mama Adam ya Ma ya? Bagaimana cara kita Belajar di rumah kalau mengikuti belajar di rumah atau di sekolah? Ya, belajar di rumah atau di sekolah atau disamakan. Yang kedua, cara ngajarin anak baca. Yang ketiga, Ya itu tadi beda. Akhirnya masih segini di rumah udah lebih ya. Jadi di kelas kayaknya bosan ya Maya. Betul itu kayak ini. PR ya Maya. Ini kita sharing ya Maya, bukan saya menjawab ya, kita sharing bunda-bunda juga. Mungkin nanti malah kami yang dapat masukan dari bunda ya Maya. Yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran di sekolah sama di rumah itu harus disesuaikan ya Maya? Ya inilah tadi kenapa kita mengadakan komunitas praktik baik antara Dewan Guru dan Wali Murid dalam menanamkan budaya positif. Budaya positif itu banyak, seperti dengan kegiatan belajar juga itu budaya positif. Nah, kenapa kami mengadakan forum ini? Agar antara kami Dewan Guru, sekolah, dan bunda semua memiliki tujuan yang sama, gitu loh. Misalnya seperti yang ditanyakan Mama tadi, Akila tuh kalau di sekolah dapatnya baru ini loh Bu, tapi di rumah dia sudah bisa ini, gitu. Jadi di sekolah mungkin dia bosan ya Maya. Nah makanya itu tadi adanya forum ini. Jadi bagaimana nanti kami di sekolah menyiasati agar anak-anak yang memiliki kemampuan khusus ini tetap bisa kami layani, agar dia tidak mengalami kebosanan, namun juga tidak mengabaikan teman-temannya yang lain. Gitu. Untuk yang Mama tadi, kalau bisa ya diikutin, diselarasin di sekolah pembelajarannya seperti ini. Berarti di rumah juga seperti ini. Namun tidak menutup kemungkinan seperti Mama Akila. Di sekolah diajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi di rumah anak sudah mengenal ratusan, mengenal puluhan ribuan. Nggak apa-apa. Yang penting anak itu mengenal konsep penjumlahan itu seperti apa. Anak mengerti konsepnya dulu. Penjumlahan itu apa? Oh berarti kalau ini ditambah itu bisa bertambah gitu loh. Dia ngerti konsep. Mau Mama kasih puluhan, ratusan,
konsep. Tapi, nah ini cuma ini ya maka kita ibaratnya 2.357 sekian panjang ditambah ke bawah. Tapi anak belum ngerti konsep. Oh, ini yang puluhan, ini yang ratusan, ini yang satuan. Dia gak ngerti, dia cuma bisa jumlahin aja. 2 ditambah 3, 7, 5 ditambah 1, 6 gitu. Berarti anak tuh belum ngerti konsep gitu loh. Jadi boleh mama memberikan lebih, cuman konsepnya kembali lagi seperti yang kemampuan anak gitu. Nah, kalau anak mampu ya itu tadi kita kembali kepada kodrat anak. Kalau memang anak basicnya mampunya di situ, ya kita arahin ke situ, kenapa tidak? Begitu ya Mama ya. Nah, jadi 2 soal jadi 1 jawaban ya Mama. Jadi ibaratnya kayak kelas 1 SD pembagian. Kalau pembagian di SD kan 1/2 gitu kan. Nah, sebenarnya di TK sudah diajarkan, kadang ibaratnya donat, kita gambar donat. Nah, kalau donatnya gambarnya kita potong 2 gimana? Oh, dapat setengah Bunda. Kalau lingkaran tuh dipotong jadi setengah lingkaran. Coba kalau donatnya dipotong jadi 4, itu sudah pembagian Mak. Gitu loh. Jadi pada dasarnya di TK itu kita mengenalkan konsep. Jadi kalau anak konsepnya sudah matang di SD, mau diapain juga dia udah ini. Ibaratnya kita udah tahu bahan bikin kue donat tuh apa. Jadi donatnya mau kita kasih topping apa aja dia sudah tahu itu bahannya gitu. Nah ya. Jadi Bu berarti aku salah dong ngajarin anakku lebih tinggi. Enggak, memang kalau dia kodratnya di situ, dia nyamannya di situ. Memang kita untuk budaya positif ini banyak sekali yang ini. Cuman waktunya sudah ini. Budaya juga punya kewajiban di rumah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas persediaannya. Semoga kita bisa sama-sama bekerja sama. Bagaimana caranya kita mendidik anak agar memiliki karakter yang kita inginkan. Mungkin hanya ini saja, kurang dan lebihnya mungkin dari awal tadi saya berkata, berbicara, berdiskusi ada tingkah laku atau perkataan yang kurang pas, kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih diberikan tadi acara inti yang telah disampaikan oleh beliau calon guru penggerak Lampung Utara yang disampaikan oleh Ibu Nini Rahayu SPTD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat kita terapkan khususnya kepada anak didik kita di rumah baik di sekolah, dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara ini kita tutup